صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan guru kita Kiai Haji Junaidi, yang kami hormati segenap pengurus Himasal, wabil khusus Ketua Ustadz Farid dan Ustadz Akmal beserta jajarannya, yang kami hormati para hadirin rahimakumullah. Pertama, saya nyampaikan dari pengajian ini adalah satu keistiqomahan. Yang kedua, saya tadi membaca sholawat tapi tidak ada yang menjawab. Khawatirnya pada senang ngaji tapi tidak mau sholawat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya memberi tambahan supaya tawasul itu jangan melupakan Mbah Yai Soleh, karena Lirboyo itu ya yang nirakati Mbah Yai Soleh ya. Mbah Yai Soleh itu ya harus ditawasuli. Ya gak apa-apa gak disebutkan, tapi ya kurang afdol ya, kurang afdol. Terus sudah sering disampaikan bahwa kalau tawasul ya, satu Mbah Yai Soleh, dua kalau nyebut dzurriyah sebutkan wazaujatihi, karena itu ya ceritanya panjang bahwa Pondok Lirboyo itu jasa besarnya Mbah Yai punya Domroh. Kita itu terbiasa bermain apa itu teori yang merendahkan wali perempuan, wazaujatihi wa dzurriyyatihi ya, terus juga putranya Mbah Yai Abdul Karim itu 5 ya, itu juga perlu ditambah dalam tawasul. Mbah Yai Jauhari itu kuat sekali di dalam membantu pendirian Lirboyo ya. Nggak ada pendekar kalau nggak ada Kiai Jauhari ya, Kiai ya. Lirboyo nggak bakal mengenal falak kalau nggak ada Kiai Ahmad ya. Lirboyo nggak akan mengenal ilmu faraid kalau nggak ada Kiai Fasih ya. Lirboyo nggak ada punya Kiai Anwar kalau nggak ada Kiai Mansur ya, itu harus ditawasuli semua ya. Kalau nggak disebutkan ya minimal semua dzurriyah Lirboyo ya. Lirboyo nggak ada Al-Quran bitartil kalau nggak ada Kiai Ridwan ya. Itu supaya kita kenal yang mendirikan tartil Lirboyo itu Kiai Ridwan. Dari Kiai Ridwan itulah diteruskan oleh Kiai Maftuh Bastul Beri. Bisa dipaham ya. Nah, sampai di mana ya? Aqobatul awaiq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayahtaju mongko butuh sapa abet, ila qad'iha maring nempuh aqobatil awaiq bi arbaati umurin kelawan papat pira-pira perkara. Ya, saya tadi itu supaya tidak melupakan sejarah itu ya. Lirboyo itu tidak akan aman kalau tidak ada Kiai Yakub ya. Lirboyo tidak akan melahirkan pendekar kalau tidak ada Kiai Jauhari. Saya dulu itu dapat nasihat dari Kiai-Kiai sepuh itu, pesannya gini: kalau belajar di Lirboyo tirulah Kiai Jauhari. Kiai Jauhari itu bulan Ramadan saja khatam Fathul Qorib 30 kali.
Itu artinya kalau pengen mempeng belajar tirulah Kiai Johari. Ya. Itu. Nah. Karena banyak santri sekarang nggak mengenal masyayikhnya Kiai. Ya. Itu. Nah. Ila qad'iha maring nempuh aqobatul awaiq bi arbaati umurin kelawan papat pira-pira perkara. Kelawan papat pira-pira perkara. Atajarrudi rupane nyepi anid dunya saking dunya wa tafarrudi lan dhewe anil khalqi saking makhluk wal muharabati lan nyerangi utawa merangi ma'as syaitani sartane syaitan wal qahri lan ngeker lin nafsi maring nafsu. Saya masih agak kaku ini karena baru berbicara hal yang dirasa tabu. Saya ngomong gitu dikira nanti saya bagian manurgana, enggak. Karena saya itu muter-muter itu ya mencari barokah. Nah, barokah itu bisa kita dapat kalau kita mengagungkan segenap guru kita. Ya asatidina juga disebutkan. Masa yang ditawasuli kiainya saja, mustahiknya kagak. Jangan-jangan Ustadz Farid ini lupa sama mustahiknya. Ayo diruntutkan nama mustahiknya coba, apa lama tidak? Oh, alhamdulillah berarti tawasuli. Ustadz Jawi kayaknya lupa. Mustahiknya siapa itu lupa itu. Satu doang gara-gara adik saya. Jadi untuk melawan 4 musuh utama manusia, yakni nafsu, setan, ya, terus kemudian makhluk, kemudian dunia. Musuh manusia itu 4 itu. Yang bikin manusia resah, bikin manusia bingung, bikin manusia tidak fokus dalam beribadah itu 4. Pertama nafsu, kedua setan, yang ketiga makhluk, yang keempat dunia. Ya, makhluk itu ada makhluk macam-macam, makanya makhluk itu hati-hati. Hubungan dengan manusia itu ya ada kalanya manusia yang sebenarnya musuh, ada yang musuh dalam selimut, ada yang teman dalam selimut. Nah, itu. Yang bahaya itu musuh dalam selimut. Kalau teman dalam selimut itu ya. Nah, melawan nafsu, melawan setan, melawan makhluk yang tidak baik, kemudian melawan dunia, itu cara mengalahkan 4 musuh itu adalah dengan 4 senjatanya 4. Yang pertama atajarrud anid dunya, tidak butuh dunia, nggak butuh dunia, nggak butuh dunia. Dunia itu isinya apa? Dunia itu nggak butuh dengan pangkat, nggak butuh dengan sanjungan, nggak butuh dengan apapun yang tidak berbau akhirat, itu berarti dunia. Nggak butuh dengan dunia. Nah, terus untuk senjata yang kedua adalah tafarrud anil khalqi, nggak peduli dengan makhluk, nggak peduli dengan makhluk. Artinya makhluk mencaci juga tidak mempengaruhi, makhluk menghina juga, mau nyanjung juga tidak terpengaruh. Hati-hati, makhluk itu kalau kita tancapkan di dalam hati, maka akhirnya amal itu li'ajlin nas. Sebab makhluk itu kalau kita musuhan, akhirnya kalau kita yang terburuk-buruknya makhluk adalah yang menyebabkan kita mukhosomah, saling bermusuhan. Terus makhluk itu kalau kita tanamkan dalam hati, kalau buruknya makhluk adalah mukhosomah, baiknya makhluk membuat kita riak, membuat kita ujub.
Itu makhluk itu seperti itu. Makanya kalau makhluk masih ada di dalam hati kita itu berbahaya sekali. Kita masih memikirkan si dia, sehingga amal itu akhirnya hanya untuk mencari simpati si dia. Itu yang terbaik dari makhluk itu hanya untuk seperti itu saja. Makanya makhluk itu harus wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya seperti tidak ada. Enggak pedulilah, saya yang penting konsisten dengan ajaran agama. Yang penting saya konsisten dengan tuntunan syariat dan tuntunan tasawuf. Ya sudah. Soal mendapatkan sanjungan ya silahkan disanjung. Kalau memang ingin menghina ya silahkan dihina. Nah, itu tentang makhluk ya. Yang terburuk makhluk itu mukhosomah. Kalau konsepnya para kiai, mukhosomah itu harus dihindari, dibuang. Bukan berarti karena tidak bisa membalas, itu bukan. Tapi dihindari. Dihindari itu bagaimana? Ya kalau memang sekiranya dia memang senang musuhan ya sudah, tinggalkan saja. Selesai. Jangan sesuatu orang yang tidak baik kita tarik-tarik terus, toleransinya berlebihan. Dan nanti dijelaskan di bawah. Fa'amman nafsu mongko anapun utawi nafsu iku fa'asyadduha mongko utawi luweh gini fa'amman nafsu iku fa'asyadduha mongko luweh abot-abote arba'ah idla yumkinuhu krana ora kongang ing abet krana ora kongang ing abet apa at-tajarrudu nyepi anha saking nafsu wala ayang haroha lan ora kongang yen to ngeker saka abet ing nafsu lan ora kongang yen to ngeker saka abet ing nafsu bimarrotin kelawan saambalan wayang ma'aha lan yen to ngeker sama saja ngeker atau mengendalikan sapa abet ing nafsu kasyaitoni kaya syaiton nah ilhiya krana utawi nafsu iku almatiyatu ya, kang dadi tunggangan wal alatu lan dadi alat wala matama'alan ora ana panggonan kepengin iku maujud lan ora ana panggonan kepengin iku maujud aidan halimaneh fi muwafaqatiha ing dalem nocoki nafsu alama ing atase perkara yang kesiduhu kang nejo ing ma sapa al abdu kawula minal ibadati saking ibadah wal iqbali lan madhep alaiha ing atase ibadah nah dari 4 musuh itu yakni nafsu, setan, dunia, makhluk, itu yang terberat adalah nafsu. Karena setan itu hanya bisa bergerak mengganggu manusia ada di seputar otak saja. Tidak bisa setan itu masuk ke dalam hati manusia, nggak bisa. Kalau dunia itu ya masih bisa dilawan, di antara kita itu sudah banyak yang tidak butuh dunia, cukup 1 istri gitu sudah cukup lah gitu, sudah nggak butuh dunia lagi gitu. Kalau makhluk kita sudah biasa gitu, artinya kita sudah bisa, apalagi sudah belajar PKPNU itu kan sudah bisa pemetaan, mana kawan, mana lawan, mana kawan yang harus kita ajak kerjasama, mana kawan yang tidak usah kita ajak kerjasama,
mana lawan yang bisa kita kelola, mana lawan yang tidak bisa dikelola. Itu kan pelajaran PKPNU itu kan. Nah itu untuk masalah makhluk bagi santri Lirboyo sudah selesai lah. Kalau nafsu ini yang berat, sebab nafsu itu adanya di samping hati kita, makhluk yang seperti bakteri yang nempel di hati kita. Itu dibuang tidak bisa, ya. Dijinakkan juga susah banget. Berbeda dengan setan. Setan itu yang penting ketika ada ada sesuatu yang tergambar di dalam hati untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tolak, sudah selesai, setan akan pergi. Ya. Kita terbayang di otak kita itu, nanti setelah ngaji saya akan melakukan ini, saya melakukan judi online, kepingin banget, tapi kemudian kita tolak, maka ya secara otomatis setan itu melemah, putus asa dia. Nyari jalur yang lain pun juga perlu berpikir lagi. Setan itu nggak punya ijazah sarjana, jadi berpikirnya lamban, nggak tenang. Nah itu. Tetapi kalau nafsu, walah nempel terus. Nah, makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, musuh yang terberat adalah nafsu. Tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dijinakkan dengan hanya sekali penjinaan, nggak bisa. Harus terus diusahakan dan dikelola dengan baik. Idhiya al-matwiyah, karena nafsu itu posisinya sebagai matiyah, sebagai tunggangan ruh. Setiap ruh yang mau masuk ke dalam hati kita, di dalam diri jasad manusia, pasti ada tunggangannya. Ada tunggangannya. Nah, kendaraannya ruh adalah nafsu. Kendaraannya ruh adalah nafsu. Makanya sepertinya kita itu tidak bisa membedakan antara karakter manusia dengan nafsu, karena nafsu itu sudah ada sejak kecil. Makanya untuk belajar jahat itu untuk menjadi orang jahat itu tidak perlu belajar. Sedangkan untuk menjadi orang baik harus diusahakan, kan begitu. Karena ya manusia itu pembawaannya adalah mengikuti nafsu, karena nafsu sudah nempel menjadi kendaraan ruh kita sejak mau masuk ke dalam jasad kita. Bayangkan, al-matiyah itu begitu. Wal alatu, menjadi alat masuknya ruh itu ya nafsu itu. Hidup kita tidak akan bisa hidup kalau tidak ada nafsu. Ya. Kalau ruh diangkat, maka nafsu juga pergi, nafsu juga mati. Makanya orang yang sudah meninggal itu nggak punya nafsu. Oleh karena itu banyak disampaikan di berbagai referensi bahwa minta doa kepada orang yang meninggal itu lebih makbul daripada minta doa kepada orang yang hidup. Karena orang yang meninggal itu nafsunya sudah nggak ada. Nah, gratis. Minta doa Ustaz Farid masih mikir, nah, karena nafsunya masih ada. Kalau saya belum punya mobil kok disuruh minta doa minta mobil, ya gitu. Dimintai doa, kamu kok minta doa, kamu kan pernah punya hutang. Nah itu masih punya pikir gitu. Tapi kalau minta doa kepada orang yang meninggal, dia nggak punya nafsu. Nah, wal alatu wala matma'a aidon fi muwafaqatiha, tidak ada harapan sedikit pun nafsu itu akan sesuai dengan keinginan si hamba, yakni dalam hal beribadah dan menghadap diri kepada Allah. Nggak ada harapan, jangan berharap nafsu akan setuju dengan kita, nggak bakal. Setiap gerak yang ingin kita arahkan pada ibadah kepada Allah, maka pasti nafsu akan meracuninya. Ma yaqsiduhul abdu minal ibadah wal iqbali 'alaiha, dan nafsu itu lembut banget ya. Lembut banget. Ini yang bisa nasihati diri kita sendiri ya.
Bisa kita nasihati itu diri kita sendiri. Kita ini sudah benar-benar jadi orang yang tulus atau tidak, sodik ya. Kalau dalam maknun itu kan sodik ya. Kita minimal ikhlas, kita ikhlas itu. Kita itu sudah benar-benar ikhlas atau belum? Ini hal yang lembut, yang tahu diri kita sendiri. Dan orang itu mau ngomong itu adalah tugasnya orang ahli hikmah sebenarnya. Makanya benar kata Kiai An'im Falahuddin itu, kalau guru kita meninggal nyarilah guru lagi ya, nyarilah guru lagi supaya hidup kita itu ada yang ngawal. Kalau sudah dikawal ya jangan apa namanya berekele. Santri lebay kan biasa berekele. Nah, orang ahli hikmah itu ngerti menakar. Anak ini sudah ikhlas atau belum, itu bisa nakar. Anak ini masih berbau takabur atau tidak, anak ini masih hubud dunia atau tidak, itu ahli hikmah ngerti ya. Dan kalau sudah dinasihati oleh ahli hikmah ya kita jaga betul, kita ambil betul nasihatnya ya. Ini karena kalau kita masih memegang nafsu ya, ma yaqsiduhul abdu minal ibadah wal iqbal 'alaiha, itu nggak bakal bisa nafsu bisa searah dengan tujuan kita beribadah pada Allah, itu nggak bakal bisa. Sering sekali kita itu justru hati kita diracuni oleh nafsu. Maka kalau menurut saya yang bisa menetralisir ya, yang bisa menetralisir untuk orang sekelas orang awam ya terserah kita raba sendiri kita orang awam atau tidak, adalah guru ahli hikmah ya, adalah guru ahli hikmah, guru yang bisa mengajarkan kepada kita untuk bisa Allah dengan hanya ingat pada Allah. Itu yang bisa menuntun kita. Kalau kita mengandalkan ngaji, saya rasa untuk anak yang gemar makan mie instan ini nggak cukup ini. Generasi mie instan ini nggak cukup ini. Nanti biar ditambah oleh Kiai Sudaidi nanti di akhir. Kalau menurut saya nggak cukup, karena antara godaan dan konsistensi ngaji serta ibadahnya itu nggak seimbang. Ya. Kita ngaji Minhajul Abidin 2 minggu sekali, bayangkan itu ya. Ngaji Minhajul Abidin pun juga masih dipilah-pilah ya. Masih dipilah-pilah. Kita ngaji ke sini itu niatnya apa? Belum tentu Anda semua meyakini saya, meyakini Kiai Junaidi sebagai orang yang bisa menuntun, belum tentu. Belum tentu, masih banyak yang menganggap walah ya biasa. Loh, kalau sudah begitu kan luntur juga. Saya cuma nyari penggenap makna kok gitu. Ini kan kesempatan nempel, apalagi direkam, nanti kan bisa untuk mempermudah tempelan biar tam semua. Nyari tam-taman ya kan gitu. Ada kalanya yang ngaji pun juga begitu. Nggak masuk, diajarin ngaji kitab itu nggak masuk, itu ada. Jadi memang tipikal orang itu kan beda-beda. Ada anak kecil itu ya, gemar membaca ya, ada anak itu malas membaca tapi senang dengan mendapatkan keterangan, itu ada ya. Jadi ya silakan, ini jalan Rumpil menuju Rumpin ya, ini datang ke Rumpinnya itu ya. Nah itu jadi ya ini masing-masing orang berbeda. Ada yang dengan membaca ngaji gitu masuk ke dalam hatinya dan bisa merenungi, bisa meresapi, itu sudah tanpa tuntunan sudah cukup. Orang seperti itu sudah cukup. Seperti saya melihat itu Kiai Azizi Hasbullah itu kalau debat fikih luar biasa, nggak pernah kalah itu. Ya sebenarnya sih kadang kalah sama saya, tapi beliau itu fair banget itu yang saya kagumi dari beliau itu. Dan saya kalau kalah, kalau saya salah ya saya salah, saya langsung gitu. Dan Kiai Azizi itu kalau lagi salah debat dengan saya, kalau salah langsung mengakui ya bener kamu. Itu luar biasa kejujurannya itu. Dan
Saya tahu sendiri waktu beliau nasihati saya membuka kitab Ihya. Beliau nasihati saya dengan buka kitab Ihya itu sambil nangis. Wallahi. Jadi membaca Ihya itu sambil nangis beliau. Itu 2 kali saya melihat beliau itu baca Ihya sambil nangis. Sesungguhkan, nggak sandiwara nggak, tapi serius bener, ya Allah saya belum bisa ya Allah. Itu artinya beliau memang hobinya membaca. Dengan membaca itu beliau meresapi. Ini ada orang senengannya itu nggak kuat membaca gitu, nggak kuat. Ya baca baik, baca utawi iku, tapi kok merasuk ke hatinya juga enggak. Susah. Itu butuh orang yang bisa menjelaskan. Nah, itu kalau begitu itu butuh langsung apa? Di samping ngaji juga butuh penjelasan. Nah, kalau di Lirboyo itu kan lengkap. Mbak Idris itu membaca kitab sekaligus menelurkan rohnya. Makanya ya mudah-mudahan dengan ngaji kita ini tawasul, hikmahnya Mbak Idris itu nyambung ke kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu. Nah, bagi orang yang membaca kitab tapi kok nggak masuk di hati dan otaknya nggak di hati, di otak aja nggak nerima gitu. Itu ya silahkan cari guru hikmah. Ada kalanya mursyid, ada kalanya nggak sampai thariqah tapi ngikuti guru al-hikmah. Terserah deh kiai, saya mau dituntun gimana terserah. Nah, kalau kita mengandalkan hanya fikih, ngaji kitab fikih udah nggak jadi. Selamanya jadi orang awam. Yakin selamanya jadi orang awam. Karena kita nggak bisa membedakan betapa lembutnya antara nafsu dan inisiatif baik. Itu lembut banget. Nah, idhiya krana utawi nafsu ini iku majbulatun kang den watekaken, ya. Iku majbulatun kang den watekaken ala diddil khairi ing atase suwalike, ya, ing atase suwalike kebagusan, ing atase suwalike kebagusan. Kalahwi kaya dolanan, wattiba'iha lan oleh ngenute nafsu, wattiba'iha lan oleh ngenute nafsu lahu maring abet, lahu maring abet. Nah, jadi karena nafsu itu karakteristiknya pasti bertolak belakang dengan kebaikan, kalahwi seperti orang main-main gitu aja. Jadi hal-hal yang berbau akhirat itu dibuat tabu, dibuat remang-remang. Ya. Ini ciri khas nafsu itu. Hal yang harusnya kita yakini betul sehingga kita mendapatkan madu dari ilmu, dari hal yang harus kita yakini itu akhirnya menjadi receh gitu loh, menjadi remeh receh. Bisa dipahami nggak ini? Bisa dipahami nggak? Itu nafsu itu gara-gara nafsu itu. Jadi karena kan sebenarnya kalau kita ngaji, ya, kalau kita ngaji Sulam Taufik itu kan sudah cukup sebenarnya. Ya, banyak wali yang diangkat oleh Allah gara-gara Sulam Taufik. Ya. Ada yang cerita ke saya itu, ya saya sudah pernah ngetes sendiri. Tadi saya cerita ke Jawa. Kiai Masum itu alim dengan Sulam Taufik. Kiai Johari itu alim dengan Sulam Taufik dan Fathul Qorib. Bayi Akhlis itu sampai jadi majdub, diangkat akalnya itu ya karena Sulam Taufik. Nah, banyak wali yang orang yang diangkat oleh Allah sebab Sulam Taufik ya. Nah, kalau kita kok ngaji Sulam Taufik berkali-kali tetap jadi orang awam aja, ini apa ini penyakitnya ini? Kenapa itu penyakitnya itu? Karena kita ngaji tapi karena kita itu belum bisa membedah dan menyisihkan mana nafsu dan mana inisiatif baik. Sebab nafsu itu ya begitu, seperti otak yang terkena kabut
Jadi akhirnya itu semuanya remang-remang, ya, semuanya remang-remang. Nah, inilah remang-remang inilah yang akhirnya menyebabkan kita tetap stagnan, ya, tetap stagnan. Nah, fahtaja mongko butuh sapa abet idzan ing dalem ari kalane diddil khair, idzan ing dalem ari kalane diddul khair, ya. Idza kanat an-nafsu diddal khair ila ayyul jimaha maring yen to ngendhalekaken sapa abet ing nafsu, maring yen to ngendhalekaken sapa abet ing nafsu bilijami taqwa kelawan kendali takwa, kelawan kendali takwa. Liyabqa supaya yen to tetep apa nafsu, supaya yen to tetep apa nafsu lahu manfaat maring abet, lahu manfaat maring abet. Fala tangqati'u mongko ora dadi pegot apa nafsu, wayang qada lan yen to manut, gini ya, wayang qada lan yen to manut apa nafsu, watang qada ya, lan yen to manut apa nafsu ilaihi maring lahu maring abet utawa manfaat maring abet. Fala tadgha mongko ora lacut apa abet. Fayasta'miluha mongko nggunakake sapa abet ing nafsu fil masalihi ing dalem pira-pira kemaslahatan wal marasyidi lan pira-pira pituduh, wal marasyidi lan pira-pira pituduh, wal marasyidi lan pira-pira pituduh. Fahtaja idzan ila ayyul jimaha bilijami taqwa. Nah, karena nafsu itu sudah berkarat, ya, berkarat di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka untuk menjinakkan nafsu itu butuh lijam, butuh tali kendali, ya. Yang ngerti kan sapi, kuda itu kan harus pakai lijam, harus pakai tali kendali, ya. Ya nafsu itu seperti kuda itu, kuda kalau tidak pakai lijam ya liar begitu. Sapi itu kalau tidak pakai lijam ya seperti itu. Pun pula nafsu itu kalau diri kita sudah dikuasai nafsu ya seperti itu, ya. Coba antum dekat dengan sapi yang tidak pakai lijam, ya. Ya, walaupun sejinak-jinaknya sapi kalau tidak pakai lijam ya tetap berbahaya, berbahaya ini. Nah, itulah makanya butuh lijam. Nah, lijamnya diri kita itu adalah ketakwaan, komitmen, tekad untuk bertakwa. Takwa itu ya definisinya sederhana, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Tapi perlu dipahami perintah Allah itu ada zahir batin, larangan Allah juga zahir batin. Bisa cocok dengan zahir batin yang diajarkan oleh Rasulullah sudah top itu, nafsunya sudah jinak. Kalau sudah kita tegas dan komitmen kuat dengan ketakwaan, maka liyabqalahu, nafsu itu akan menjadi senjata yang bagus untuk diri kita mencapai kemajuan dalam beribadah. Fala tangqati'u, sehingga nafsu itu tidak putus, jangan dihajar total, dihilangkan, maka itu berbahaya, berbahaya. Orang sudah tidak punya nafsu lagi, wah ini sebentar lagi mati, itu bahaya itu. Nggak punya nafsu, diajak safari Ramadan males, buat apa gitu kan, ya, gitu.
diajak ngaji mingguan males, pokoknya wiridan doang di dalam masjid ya. Sampai sama istrinya nggak kenal. Nah itu ya wallahu a'lam ya, itu makanya nafsu itu dikelola, bukan dihilangkan ya. Wa tanqadalahu fala tadgha ya. Dan bagaimana supaya, dan dengan takwa itu nafsu akan tunduk ya, ngikuti kepada apa yang dicita-citakan oleh hamba Allah, sehingga la tadgha, nafsu itu tidak menjadi penipu ulung gitu. Fayasta'miluha fil masalih wal marasyid, sehingga si hamba bisa memanfaatkan nafsunya untuk kemaslahatan, maju yang maslahat. Nah. Wa yamna'uha, lan nyegah sapa abet ing nafsu minal mahaliki, saking pira-pira nggon kerusakan, saking pira-pira nggon kerusakan, wal mafasidi, lan tegese pira-pira kerusakan. Fayakhudhu, mongko tumandang sapa abet idzan ing dalem arikalane, fayakhudhu idzan ing dalem arikalane yasta'miluha fil masalih fi qad'i hadhil aqabah, ing dalem nempuh iki-ikilah undakan garis miring dalan rumpil. Dalan rumpil, pokoknya kalau pernah ke Rumpin ya tahu dalan rumpil. Wa yasta'inu, lan amrih pitulungan sapa abet billahi ing Allah jalla kang maha agung, apa zikruhu, penuturane Allah utawa panyebutane Allah, ala zalika ing atase mengkono-mengkono qad'i hadhil aqabah, ala zalika ing atase mengkono-mengkono qad'i hadhil aqabah. Nah, kalau sudah hati itu nafsu itu dikelola dengan baik, maka nafsu itu akan menjadi kendaraan buat kita untuk menuju pada praktek-praktek ibadah yang berarah, orientasikan kemaslahatan dan petunjuk-petunjuk, sehingga yamna'uha minal mahalik, bisa mengarahkan nafsu dan diri kita menjadi kendaraan yang baik supaya terhindar dari berbagai kehancuran dan kerusakan. Oleh karena itu fayakhudhu idzan fi qad'i hadhil aqabah ya. Oleh karena itu penting sekali untuk menjalani atau menempuh jalan terjal ini. Itu harus kita jalani, mau nggak mau. Kalau memang kepingin menjadi orang yang khair ya, pengen menjadi orang yang khair, ini harus kita tempuh. Bagaimana cara mengelola nafsu? Wis itu, kelola nafsu nggak gampang, harus semedi dulu ya, untuk menjinakkan nafsu. Macam-macam ya, ada yang menjinakkan nafsu ya, dengan ibadah di malam hari ya, nyari tempat-tempat sepi. Bahkan ibadah terbaik itu sebenarnya di bawah pohon gitu. Jadi supaya dapat rahmatnya Allah secara langsung, nah, itu yang terbaik ya. Nah itu yang langsung berhadapan dengan langit, itu ibadah yang paling baik. Karena masjid sekarang buat khutbah juga nggak baik, apalagi rumah buat nonton HP. Ya yang terbaik rahmat itu sekarang ada di bawah pohon, karena suatu yang tidak pernah berdosa dan tidak mengganggu manusia itu ya pohon itu. Nah, mengelola nafsu itu seperti itu. Ada yang mengelola nafsunya dengan menghajar, dengan menjinakkan, mendidik nafsunya dengan rawat, puasa.
ada yang dengan wiridan, ya. Ada yang untuk menghilangkan takabur itu sampai melakukan hal-hal yang menghilangkan keistimewaannya, macam-macam. Makanya di Lirboyo itu sebenarnya pakai baju begini ini kan dilarang itu. Nah, dilarang. Pakai baju seperti saya ini dilarang. Kenapa? Ya karena baju seperti ini gampang menumbuhkan ketakaburan. Santri itu kalau sudah takabur, ilmu nggak bakal masuk. Makanya di Lirboyo itu murid dan mustahik hanya boleh pakai baju, ya baju-baju biasa gitu. Nah, kalau bajunya Akmal udah dirampas itu. Nggak boleh. Itu karena mencirikan ini loh, identitas diri. Itu untuk menghilangkan nafsu. Dan ya beli aja kredit. Nah itu artinya seperti itu. Jadi melawan nafsu. Sampai sudah bisa mengendalikan nafsu dengan baik atau belum. Caranya memang harus seperti itu. Kalau belum ya harus seperti itu. Milih yang mana? Milih yang ahli wirid di tingkat kholwah, atau milih riyadhah, atau milih melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya, terserah. Nah. Ini kalau tidak punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid itu ya lewat ngaji ya begini ini. Milih yang mana namanya? Nah, kalau nggak mau menjalankan tiga-tiganya jangan harap. Nah, ini ya minimal mencintai ulama biar ikut ulama lah gitu ya. Nah, ya. Yasta'inu billah, harus ditempuh ini, harus ditempuh. Dan mohon kepada Allah jalla dzikruhu ala dzalika. Falamma faragha, ketika ing dalem ari kalane wis rampung sapa abet, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani